Kita mulai dari yang bikin jijik sampai muntah. Nomor 8. Jus Primae Noctis. Jus Primae Noctis adalah tradisi hukum feodal di Eropa zaman dulu di mana tuan tanah atau bangsawan berhak tidur dan berhubungan dengan pengantin wanita di malam pertamanya, tepat sebelum suami aslinya menyentuh dia. Kisah ini mulai ramai ditulis sekitar abad ke-16 sampai 18. Alasan tradisi ini terus disebar luas adalah sebagai bentuk pamer kekuasaan secara psikologis kepada rakyat biasa. Penguasa ingin rakyat jelata sadar posisi bahwa mereka tidak punya kontrol penuh atas hidup maupun tubuh mereka sendiri di hadapan bangsawan. Makna di balik tradisi ini dijadikan sebagai simbol kepatuhan mutlak rakyat kepada penguasa wilayahnya. Mengizinkan bangsawan masuk ke kamar pengantin dianggap sebagai bentuk pengakuan paling tinggi bahwa tuan tanah adalah pemilik utama atas segala hal di wilayah tersebut, termasuk urusan pernikahan rakyatnya. Jika ada pasangan yang berani menolak atau melawan aturan ini, akibatnya nasib mereka bisa langsung hancur. Pasangan pengantin itu bakal dianggap memberontak, dikenakan denda yang sangat besar, diusir dari tanah tempat tinggalnya, atau bahkan disiksa dan dihukum mati oleh pasukan penguasa. Tapi, sejarawan modern menganggap aturan ini sebenarnya cuma mitos yang dibesar-besarkan untuk membongkar kejelekan sistem penguasa zaman dulu. Nomor 7. Kumbh Viva. Kumbh Viva adalah ritual di India di mana seorang wanita yang dianggap pembawa sial wajib menikah dan melewati malam pertama simbolis dengan pohon pisang, pohon banyan, atau patung emas sebelum menyentuh suami aslinya. Tradisi Hindu kuno ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan berasal dari ajaran astrologi Veda tentang posisi planet yang dianggap membawa apes. Alasan tradisi ini dilakukan adalah untuk membuang nasib buruk dari wanita yang memiliki kondisi astrologi Manglik Dosh. Menurut kepercayaan lokal, jika wanita dengan kondisi ini langsung menikah dengan manusia, suaminya dipercaya bakal meninggal di usia muda. Makna dari tradisi ini adalah sebagai tameng atau tumbal untuk keselamatan sang suami. Semua kesialan dan sumpah kematian dianggap bakal diserap terlebih dahulu oleh pohon atau patung tersebut, sehingga suami aslinya terbebas dari ancaman petaka. Jika tradisi ini sengaja dilewati atau ditolak oleh pihak keluarga, masyarakat percaya pernikahan mereka bakal tertimpa kutukan berat. Akibatnya, rumah tangga pasangan tersebut dipercaya tidak akan pernah harmonis dan berujung pada kematian tragis bagi sang suami. Dan buat kalian yang pengen buat video ala singkat cerita, kita udah bongkar caranya di sini. Klik link di deskripsi karena kita buka aksesnya minggu depan. Nomor 6. Ritual Charivari. Tradisi unik dari pedesaan Prancis kuno yang dikenal sebagai Charivari ini memperlihatkan bagaimana warga lokal bakal mengepung rumah pengantin baru sambil memukul wajan, melempar kotoran, dan membuat kegaduhan parah sepanjang malam. Praktik gila ini sebenarnya sudah berlangsung sejak abad pertengahan, tepatnya abad ke-14, sebagai aksi unjuk rasa spontan dari masyarakat setempat. Aksi gaduh tersebut sengaja dilancarkan warga untuk memberi pelajaran atau menghukum pasangan yang pernikahan dianggap melanggar norma sosial. Sasaran utamanya biasanya menyasar pada hubungan yang dinilai nyeleneh, seperti janda tua yang menikahi pemuda atau pasangan dengan perbedaan usia yang sangat jauh. Niat dibalik keributan ini sejatinya difungsikan sebagai sarana kontrol sosial, sekaligus bentuk teguran terbuka dari tetangga sekitar. Warga ingin menegaskan bahwa pernikahan tersebut mengganggu tatanan lokal, sehingga pengantin baru dipaksa sadar kalau hubungan mereka tidak sepenuhnya direstui oleh lingkungan. Jika pasangan pengantin nekat mengurung diri dan menolak memberikan uang damai atau makanan, amukan massa dipastikan bakal semakin tidak terkendali. Warga tidak ragu untuk merusak rumah, lalu menyeret pengantin keluar kamar untuk diarak keliling desa sambil diintimidasi secara terbuka. Nomor 5. Diawasi ibu mertua. Kisah unik dari kawasan Afrika tradisional hingga suku Kalina di Guyana, Prancis menghadirkan sebuah tradisi di mana ibu dari pengantin wanita diwajibkan masuk dan mengawasi langsung prosesi malam pertama anaknya. Praktik yang terkesan sangat canggung ini sudah diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun sebagai bagian dari ritual pernikahan adat setempat. Kehadiran sosok ibu di dalam kamar pengantin tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa prosesi malam pertama berjalan lancar tanpa kendala teknis. Ibu mertua yang berada di lokasi bertugas memberi instruksi atau panduan langsung apabila pasangan muda tersebut masih awam dan bingung harus berbuat apa. Niat di balik tradisi ini sejatinya difungsikan sebagai bentuk perlindungan adat sekaligus bukti pemberian restu secara penuh dari keluarga. Pihak keluarga wanita ingin memastikan secara langsung bahwa sang pengantin pria memperlakukan putri mereka dengan layak, penuh rasa hormat dan tidak kasar. Jika pasangan pengantin nekat menolak kehadiran sang ibu di dalam kamar, sanksi adat yang lumayan berat sudah bersiap menanti. Pernikahan mereka bakal dianggap tidak sah secara tradisi dan pengantin pria bisa dijatuhi denda adat hingga diasingkan karena dinilai meremehkan keluarga istri. Jangan lupa subscribe dan follow Singkat Cerita agar kita jadi channel edukasi pertama di dunia yang mencapai 10 juta follower dan subscriber di 3 platform pada tahun 2027. Nomor 4. Kulo Wakufa. Ritual kelam yang masih dapat ditemukan pada suku-suku tradisional di Malawi, Afrika, ini dikenal sebagai Kulo Wakufa, di mana seorang janda yang baru ditinggal mati suaminya dipaksa berhubungan seksual dengan pria asing sewaan sebelum boleh menikah lagi. Pria sewaan yang dijuluki Haina ini disewa khusus untuk tiduri sang janda dalam sebuah prosesi ritual penyucian. Keberadaan tradisi bersetubuh ini dipicu oleh kepercayaan lokal bahwa wanita yang ditinggal mati membawa darah kotor atau energi kematian dari almarhum suaminya. Masyarakat meyakini bahwa aura negatif tersebut harus
harus dipindahkan dan diserap oleh pria sewaan melalui hubungan badan agar tidak memakan korban baru. Niat di balik prosesi ekstrim ini difungsikan sebagai sarana pembersihan status sosial sang wanita di mata warga desa. Tanpa melewati fase pembersihan ini, si janda dianggap masih terikat oleh kutukan kematian yang bisa membahayakan keselamatan calon suami barunya kelak. Jika sang janda nekat menolak menjalani ritual Kulowakufa, nasib tragis dipastikan bakal langsung menimpa hidupnya. Warga lokal bakal mengucilkannya secara total, menganggapnya sebagai pembawa penyakit bagi desa dan tidak akan ada satupun pria yang sudi mendekatinya. Nomor 3, dilarang buang air. Tradisi unik dari suku Tidong di Kalimantan Utara ini mengharuskan pasangan pengantin baru untuk menahan buang air kecil dan buang air besar selama 3 hari 3 malam berturut-turut setelah resmi menikah. Selama 72 jam masa penahanan ini, pengantin bakal diawasi secara ketat oleh pihak keluarga dan hanya diberikan porsi makanan serta minuman yang sangat sedikit. Aturan ketat tersebut sengaja diberlakukan oleh masyarakat setempat sebagai bentuk ujian mental dan fisik awal bagi pasangan pengantin. Nenek moyang mereka percaya bahwa ketahanan mengahan hajat bersama-sama merupakan wujud latihan tertinggi untuk memupuk kesabaran dalam menghadapi badai rumah tangga di masa depan. Niat di balik ritual yang menyiksa ini difungsikan sebagai simbol pengorbanan, daya tahan, dan rasa saling percaya antar pasangan. Keberhasilan melewati masa-masa berat tanpa melanggar aturan diyakini menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun bahtera rumah tangga yang tahan banting. Jika pasangan pengantin nekat melanggar pantangan dan kedapatan buang air sebelum waktunya, nasib buruk dipercaya bakal membayangi pernikahan mereka. Warga meyakini rumah tangga tersebut bakal rentan diterpa perceraian, ketidakharmonisan, hingga ancaman musibah yang bisa merenggut nyawa anak-anak mereka kelak. Nomor 2, spray harus berdarah. Tradisi yang masih ada di beberapa wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, sampai Asia Selatan ini mengharuskan pengantin baru buat menyerahkan kain spray bekas malam pertama yang ada noda darahnya ke keluarga besar. Kain spray itu bakal dipamerkan secara terbuka di depan para tamu dan kerabat sebagai bukti fisik kalau si pengantin wanita masih perawan. Adanya noda darah di atas kain putih itu dipakai sama warga sekitar sebagai penentu kesucian dan nama baik keluarga. Orang-orang zaman dulu percaya banget kalau wanita yang belum pernah berhubungan seksual pasti bakal mengeluarkan darah saat pertama kali melakukannya. Tujuan dari pameran spray berdarah ini sebenarnya buat bukti sah pernikahan dan menjaga harga diri keluarga pengantin pria maupun wanita. Adanya noda merah itu dianggap sebagai kepuasan bagi pengantin pria karena dapat istri yang masih suci, sekaligus menaikkan nama keluarga wanita yang berhasil menjaga anaknya. Kalau spray itu ternyata bersih tanpa noda darah sama sekali, hal buruk bakal langsung terjadi ke pengantin wanita. Pernikahan bisa langsung dibatalkan saat itu juga. Si wanita bakal dituduh tidak suci, dijauhi orang-orang, disiksa, sampai dalam kasus yang paling parah bisa dibunuh oleh keluarganya sendiri demi membela nama baik keluarga. Nomor 1, lasso. Tradisi aneh dari Perancis ini mengharuskan teman-teman atau kerabat pengantin buat mengaduk makanan sisa pesta, coklat, dan minuman beralkohol ke dalam wadah mirip tempat buang air kecil. Setelah diaduk sampai kelihatan kotor dan menjijikkan, mereka bakal mendobrak masuk ke kamar pengantin baru di tengah malam buat memaksa kedua pengantin meminumnya. Aturan menjijikan ini sengaja dilakukan sama warga sekitar karena percaya kalau racikan makanan itu bisa bikin pengantin dapat tambahan tenaga. Orang-orang zaman dulu menganggap campuran bahan-bahan manis dan beralkohol tersebut ampuh buat mengembalikan energi pengantin yang capek setelah seharian menggelar acara pernikahan. Tujuan dari tradisi makan sup kotor ini sebenarnya buat mencairkan suasana dan simbol kebersamaan antara pengantin dengan teman-temannya. Momen menjijikkan saat pengantin dipaksa minum dari wadah itu dianggap sebagai hiburan lucu sekaligus tanda kalau pengantin baru sudah siap memasuki kehidupan rumah tangga. Kalau pasangan pengantin nekat menolak atau ngamuk saat disuruh minum, teman-temannya bakal terus mengganggu mereka sepanjang malam. Pengantin baru tidak bakal dibiarkan tidur tenang, bahkan bisa terus diusili dan disoraki sama teman-temannya sampai mereka mau mencoba minum sedikit sup tersebut.